Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullah wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Membahas atau mengkaji bulan Ramadan, yaitu tentang puasa di bulan Ramadan, tidak bisa terlepas dengan kata menahan, karena puasa itu sendiri berasal dari kata imsak yang berarti menahan. Menahan baik secara zahir maupun menahan dalam makna batin. Secara zahir kita menahan diri untuk tidak makan dan minum serta syahwat di siang hari. Bahkan diri kita dituntut pula untuk menahan, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bersumber dari kekotoran-kekotoran hati kita, seperti perbuatan hasad, riya, ujub, takabur, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Ada satu penyakit dari hati kita yang bersumber dari kekotoran hati kita, yang apabila tidak secepatnya kita bersihkan, tidak secepatnya kita obati, maka efeknya tidak hanya merusak ibadah kita, maksudnya tidak hanya merusak ibadah puasa kita, bahkan jauh lebih besar dari itu, yaitu dapat merusak, menghancurkan semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu yang bersumber dari kekotoran hati kita adalah salah satunya hasad. Apa itu hasad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, berhati-hatilah kalian dari hasad, karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Lalu apakah pengertian hasad tersebut? Hasad atau iri dan dengki adalah sebuah perasaan tidak suka yang terbit dari hati seseorang apabila melihat atau mendengar orang lain mendapatkan kebahagiaan. Susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Bahkan Imam Al-Qurtubi di dalam kaulnya mengatakan bahwa dosa hasad adalah dosa yang pertama kali ada di langit dan di bumi. Di langit adalah hasad, dosanya iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan dosa hasad pertama kali di muka bumi adalah dosa hasadnya Kabil terhadap saudaranya
Habil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua, dikarenakan bahaya besar dari seseorang yang melakukan perbuatan hasad, yaitu Allah memerintahkan kita untuk berdoa, memohon perlindungan dari perbuatan hasad yang dilakukan orang lain, sebagaimana tercatat di dalam Al-Quran surah Al-Falaq yang berbunyi, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari orang-orang yang hasad apabila melakukan hasad. Dewasa ini bahaya hasad yang paling besar adalah menyebarkan berita kebohongan atau menyebarkan berita hoax yang dilakukan melalui media sosial, karena daya rusaknya lebih besar, lebih cepat, dan lebih masif penyebarannya, dan sangat sulit sekali dihentikan. Oleh karena itu, menjadi tepat kiranya di bulan Ramadan ini kita bersama-sama menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum terbaik bagi kita semua untuk membersihkan hati kita dari perasaan hasad terhadap orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan pertolongannya agar kita mampu bermujahadah menghilangkan hasad yang ada di dalam hati kita semua, agar ibadah puasa yang kita lakukan dapat betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memperoleh predikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu predikat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.